Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada 3 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama, 3 orang yang tidak wajib menjawab salam tersebut datang ke pengajian luruk kursi bagiannya pojok ngandon turu alias isdaet. Yang kedua, orang yang tidak wajib menjawab salam tersebut punten orangnya budek bin tuli bin bolot. Dan yang ketiga, orang yang tidak wajib menjawab salam tersebut punten orangnya edan stres alias majnun. Mudah-mudahan jamaah eretan teng mriki tidak ada kriteria 3 orang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita semuanya untuk rodut tahiyah, menjawab salam. Nggih. Karena anak kang salam iku kudu dijawab kelawan kruning kuping, ana salam tamping loro kudu beli gelem dikrunguning kuping. Contoh, bapak-bapak sholat di masjid, Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya jawab boten? Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu ziarah wali-wali Allah. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Pengen buru jawabannya boten, Bu? Coba laman dijawab nung kuburan baca salam tang jawabi kuntilanak setan belak setan engklak. Waalaikumsalam. Pasti Melayu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pentingnya untuk rodut tahiyah menjawab salam. Setunggil malih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi awsalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil hususiyyati wal karamat bihasbi tanqubil awqati wat ta'am. Kang kula hormati dan kula muliakan dumateng para sesepuh lan para bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para nyai, para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus bapakku beserta jajaran stafnya yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang kula hormati wabil khusus sahibul fadilah al-mukarram Kiai Maisyur benda karab mata'anallahu bihi wa bi'ulumi wa tuli hayatih, amin. Kang kula anggap wong eretan masyarakate para sederek para sedulur kabeh rahimakumullah. Pada dalu niki alhamdulillah kula puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah inayah ma'ana Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini dalam suatu acara sunatan masal dan santunan anak yatim piatu. Yang mudah-mudahan dalam acara ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, wa ziyadatul ilmi dan tambahnya ilmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kamping kaliyuh kula ngajak teng warga eretan sareng-sareng keduanipun sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah adalah Rasul yang mulia
karena beliaulah adalah yang mempunyai suatu perangkai kasih sifat-sifat yang agung. Dengan berkat beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semuanya minadz zulumati ilan nur. Bu, bagian suara meken pernah juara pertama Ibu. Peserta papat kang telu beli mangkat kabiane jadi kula juara pertama. Wong eret aja beli percaya. Wani kula tarung kareng mau korika. Iya. Beli percaya bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya boten? Percaya boten? Bu, kula teng eretan niku punten sederenge kula sanes saking dusun Buntet. Nggih. Kula niki asli santri Buntet, keleresan gadah pondok Al Haramain teng kota Cirebon. Nggih. Nami kula Ibnu Ansor. Jadi kula gara-gara diamanahi oleh panitia Ibu. Yi panitia ku ngerjai Ibu. Sebab namanya uang dikongkon ku amanah. Laman amanah dari bahasa Inggrisnya mah daek under daek kudu daek. Gelem ora gelem kudu bisa ora bisa kudu. Jadi kula gayai kaya kiai, diri kaya kiai topongnya rada dhuwur kaya kiai mudun simpanggung diberkatin kaya alhamdulillah. Jadi kula nyuwun agunge pangapunten sing kathah bilih wonten kula niki kula tujuane ngobrol silaturahmi teng warga sederek sedulur kabeh warga eretan nggih. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawakaken kula sedaya minal dzulumati ilan nur. Dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang, dari kebodohan menuju kepandaian, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kehinaan menuju kemuliaan, bahkan dari persengketaan dan perselisihan menuju saling mencintai dan menyayangi. Sehingga dengan arah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kula kempal teng mriki diakui datang Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Harapan, tujuan, keinginan kita bersama yang insya Allah semuanya mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil akhirah. Amin Allahumma. G. Pak, Bu, setunggil mau kula nyuwun agunge pangapunten sing kathah nggih. Kang ping kali karena kula diamanahi teng panitia. Jadi wau kula ngomong berkat ke panitia aja tersinggung. Nggih. Ya, laman nonton kiai kang ngomongnya berkat kudu siap-siap sebab niki panitia penting. Kula pengen ngerjai panitia seniki. Sebab yudriku dzakiyu bi isyaratin wahidatin ma yadrikul khabiyu bi alfi syahidin. Orang kang cerdas iku dengan isyarat siji paham. Tapi wong bodoh, wong goblok 1000 bukti 1000 saksi beli paham-paham. Contoh, anak Pak Ustadz di musola ngomong dengan panitia awas tembelek bro Bu, tembelek. Ding panitia pertama datang, alah niki tembelek tipai pasir. Datang lagi panitia yang kedua, apa kin? Wah tembelek, tipai rengkal, leng. Panitia yang ketiga, ketuai, teka, seret. Ditulis karo kapur, awas tembelek. Maksudnya Ustadz Kiai itu apa? Ditimpa. Sebab pentingnya mali, kula ngaos ngaji iku kudu cerdas. Sebab sekian kata ngaji melalui YouTube, ngaji mulai Google, takon teng kula Pak Ustadz priben carane kula salat, belajar salat melalui YouTube, ngeleng imam caranya melalui YouTube, priben sah tidak imamnya YouTube. Kata saya jawab langsung tegas, salat berjamaah imamnya YouTube sah dengan syarat jamaahnya YouTube juga. Nggih. Kata seniki
Karena wong kang boten cerdas niku setunggilinipun jadi imam, ketua panitia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ketua panitia kan dari imam ini. Pas kebetulan ayatnya surat Al-Kautsar. Panitia kabehane ikut jamaah. Inna a'tainakal kautsar fatolli li rabbika wanhar. Inna mana apa kader. Inna kader. Jari panitia kang goblok maning. Panitia iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dasar jamaah goblok. Waladhdallin. Amin. Wis innalillahi wa inna rajiun jawab amin. Niku pentingnya wong cerdas. Jadi yuk kula ngajak bareng-bareng ngobrol teng mriki, ngobrol belajar cerdas. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala membawakan kula sedaya minad dzulumati ila nur, dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang, dari kebodohan menuju kepandaian, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kehinaan menuju kemuliaan, bahkan dari persengketaan dan perselisihan menuju saling mencintai dan menyayangi, sehingga dengan arah dan petunjuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula gawakaken sedaya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah meminta untuk jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi iki lembing melu maulidan ketik cari ini. Awas barang kulai boten pakai ini. Ya Allah ya karim. Jadi ini penting. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah menjadikan dan mengenaskan di dalam ayat suci Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita semua sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kenal bu? Oh ya kenal. Si Mang Musa dagang kaleng-kaleng ini sih. Mang Musa, Nabi Musa ini bu, saged berdialog wonten nang ayatnya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbah, maka tatkala datang hari munajat dan Nabi Musa, datang munajat Nabi Musa alaihissalam, bertemu datang Gusti Allah, dawuh Nabi Musa, qala rabbi arini, qala rabbi ya Rabb arini, berikanlah penglihatan kepadaku. Qala rabbi arni, wahai Tuhanku perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihat engkau. Akan tapi Allah menjawab, qala lan taroni, kamu tidak bisa melihat aku. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni, kalau kamu tetap suatu di bukit itu, walakin dur ilal jabal, kamu lari ke bukit itu, kamu datang ke bukit itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni, kalau kamu tetap di bukit itu suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Akan tetapi Allah belum menampakkan zatnya, Allah belum menampakkan semuanya, tapi falamma tajalla rabbahu dakka wa khara Musa sa'iqo. Nabi Musa ku saged dialog dengan Quran. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dawuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini, wahai Tuhanku perlihatkanlah diriku kepadaku. Salah satu nyuwun Nabi Musa dialog sareng Gusti Allah. Ini setuhuni isun ro'aitu ningali sapa isun aqwaman ing firfira qaum yaf'aluna agawe sapa qaum kada wa kada. Saya melihat suatu kaum wong eretan biasane jukut iwak ning laut, balik-balik ana kang gibah ning tetangga, ana kang ngurangi timbangan ning pembeli. Fayadkhulunal jannah, mereka semua itu masuk surga. Fahal hadza min ummati, apakah itu termasuk umatku, kata Nabi Musa. Tapi tetap jawab Allah Subhanahu wa taala, bala bal hadza min ummati Muhammad, bukan Nabi Musa, akan tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun mengatakan lagi pada Allah, inni setuhuni isun ro'aitu ningali sapa isun aqwaman ing fira-fira qaum yaf'aluna agawe sapa qaum ana wong eretan maning kang kerjaane cuman hanya sekedar macam-macam, ana kang panitia kang kepegelen, tapi mereka semua itu masuk surga. Faidkhulunal jannah fa hal hadza min ummati, apakah itu termasuk umatku, kata Nabi Musa.
Tetap jawab Allah, bala bal hadza min ummati Muhammad, itu merupakan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kula boten minta, boten nyuwun Gusti Allah, dados Gusti Allah nyiptakan kula sedaya sebagai orang kang demen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun walau yarouni, kita tidak pernah melihat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demen boten? Demen boten? Setunggilipun sinten mawon kang demen salah satu wong eretan, alhamdulillah kula mriki-mriki dugi boten gadah yatra, boten bakta yatra, lamun boten gadah yatra sih wonten lare santunan anak yatim. Itu praktek realitas untuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ni panitia bagus si panitia eretan ki dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyantuni dan sunatan masal anak yatim piatu. Subhanallah, luar biasa. Ini salah satu bukti. Dan salah satu bukti lagi ketika kita sering menyebut nama Allah, sebut solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa orang yang solawat satu kali kata Allah, sallallahu asru salat, Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada orang tersebut. Bahkan wa khattu anhu asru khatayat, dan Allah meleburkan 10 kejelekan bagi orang yang membacakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akankah benar bahwa solawat satu akan memberikan 10 kebaikan kepada kita, akan meleburkan 10 kejelekan kepada kita? Rasulullah menjawab, wa idza aradta an ta'rifa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ingin mengetahui sesungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalu min sairil ibadah, lebih utama dari beberapa ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan suatu salat, apakah Allah salat? Allah memerintahkan haji, apakah Allah haji? Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima salli wa sallim salli wa sallim wal ali wal ashab ali wal ashab qad wahada eman temenok wong ayu beli pernah salat, eman temenok wong ayu beli pernah solawat. Bokat beli pernah solawat, bokat beli pernah solat. Senok eman ayu, bokat gede beli laku-laku. Sholli limdai iman, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Tuh umat Kanjeng Nabi. Jadi tidak luput umat Kanjeng Nabi Muhammad selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan bahwa kita tidak pernah memohon dan Gusti Allah, durung pernah sujud nyuwun nemen-nemen nih Gusti Allah dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah udah mengenaskan dalam ayatnya kuntum khairu ummah, kita semua sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lanjut. Sebab kiai masih telung maling nih kiai masih. Terus apa terus? Jamaah ngerjai man terus disangkai kulai ka mobil ya. Terus. Para sedherek, para sedulur kabeh rahimakumullah.
bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita semuanya. Lantas gimana ketika kita jadi umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan suatu kebahagiaan? Pengen senang beli, Bu? Pengen bahagia beli? Setunggil ini pun Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita semuanya, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada suatu 4 yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang paling terpenting, wa antakuna zauzatuhu solihatan, yang mempunyai istri yang soleha. Karena dengan istri yang soleha akan mencetak generasi mukmin sejati. Dengan istri yang soleha akan mencetak generasi mukmin yang sejati. Begitu dengan istri yang soleha akan tegak dan berdirinya suatu bangsa dan negara. Begitupun dengan istri yang soleha akan tegak dan berdirinya barange. Loh, Kiai sing ngerti langsung gemuyo. Ya, karena dengan istri yang soleha inilah yang akan memberikan suatu generasi mukmin yang sejati. Dari Bang Romai apa? Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan dunia. Seneng ngeretan ngerek. Jadi ini penting. Karena dengan istri yang soleh akan mencetak regenerasi bumi. Tapi Pak, punten, jangan berharap untuk mendapatkan suatu istri yang soleha kalau belum terpatri dalam suatu keyakinan kita bahwa kita sebagai orang yang soleh. Sebab dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, gak ada istri. Yang pertama Siti Sarah. Kil dikatakan Siti Sarah 90 tahun lah macam mas tua beli belum durung dua anak. 90 tahun kil dikatakan 90 tahun. Istri soleha Bu ngomong neng kakanda Ibrahim. Kakanda Ibrahim, perjuanganmu sungguh mulia untuk menegakkan agama Allah. Aku perizinkan kepada engkau untuk menikah lagi. Bu istri soleha Bu. Tapi Nabi Ibrahim jawabannya nangis, Pak Ustadz, nangis. Coba sekarang Pak Ustadz Jamil. Pak Ustadz Jamil, kau izinkan engkau untuk menikah lagi, ngekek nih si gemuju. Ya. Nabi Ibrahim, jadi Siti Sarah niku karena istri soleha, gada seorang suami istri kang soleh, akhirnya diizinkan untuk nikah lagi sama Siti Hajar. Karena Siti Hajar yang kang soleha, Siti Sarah yang soleha, dengan diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, turunane wong soleh sedanten. Nabi Siti Sarah, dari Siti Sarah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, bahkan Nabi Muhammad SAW melalui jarun Nabi Ismail, melalui Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tidak pernah akan mendapatkan suatu istri yang solehah kalau belum terpatri dalam suatu keyakinan kita sebagai orang yang soleh. Kebahagiaan yang sejati yang pada hakikatnya manakala mempunyai suatu istri kang soleha. Pingkali Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita semuanya, wa auladuhu abroron, anak kang berbakti ini wong tua. Karena anak adalah amanah. Yang amanah inilah akan yang bertanggung jawaban kelak kemudian nanti. Dengan amanah akan mendekatkan kita ke neraka Allah. Begitu juga dengan amanah, anak akan mendekatkan kita ke surga Allah. Tergantung kita akan mengayominya. Contoh, bapak-bapak nandur bolet. Nandur bolet enak gampang, tinggal celup-celup tumbuh. Bapak ibu gerasa kerusuk ning kamar celup-celup tadi insya Allah izin insya Allah 9 bulan kemudian bolet panen ngeden boten ngeden mabuti karena anak. Begitu juga ibu ngeden ya ngeden. Walamma termasuk walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma
ja'alna fi qararin makin fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasamal 'idhama lahma, sehingga fatabarakal ahsanul khaliqin, Maha Suci Allah telah menciptakan beduk yang sempurna. Siap ngeden ibu-ibu, ngeden. Nah, sikin boleh laman wis ngeden boleh dimenengnakan baik, ditaruh neng apa lapang atau dijemur, jadi apa? Dari gaplek. Laman boleh digoreng, direbus, jadi nilai jual yang lebih. Akan tetapi ketika anak tidak pernah dididik, tidak pernah dibina, tidak pernah diberikan suatu pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran, Rasulullah mengisyaratkan kita kepada semuanya untuk adibu auladakum biqiraatil Quran. Didik anak-anak kita dengan membaca Al-Quran. Karena perintah yang paling terpenting pertama 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra. Ya. Indama yata'abbadu dzata yaumin fi khira. Ketika Rasulullah SAW bersemayam di Gua Hira, malaikat Jibril turun. Dikatakan malaikat Jibril itu mempunyai situ mi'atin janahin, 600 sayap, 10 janahin minha ulukun, setiap satu sayap bisa menutupi cakrawala. Kebayang dengan ngantuk habis ini. Ya. Laman ana pengajian aja ngantuk, laman ngantuk endasin dingkluk, laman dingkluk kudu diplatuk, lamun diplatuk ke aja merengut. La ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nangik nang wong urip maksudnya sih, ya nangik nang wong urip lagi turu diurip maling. Bagiannya Abah Jamal sebenarnya urip nang orang. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW menurunkan 5 ayat dari surat Al-Alaq, perintah Iqra. Menurut Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Dil Maqam Al-Jalil Abil Hasan Al-Biqai, dalam suatu tafsirnya Nadbud Durur fi Tanasibil Ayati wa Suwar, beliau menyebutkan bahwa perintah membaca Iqra merupakan suatu perintah yang paling terpenting dan berharga yang dapat diberikan kepada umat manusia sebagai homo educandum. You understand? Ya tinggal yes we melanggut wis bagian sempetin gawe kula seneng be wis. Fahimtum ya fahimna, ramayantum ya ramayana. Iya. Jadi perintah membaca itu merupakan suatu perintah yang paling terpenting dan berharga yang dapat diberikan kepada umat manusia sebagai homo educandum, makhluk yang dapat dan harus dididik. Sebab di situ ada penggalan ayat alama dengan kata al-insan, menunjukkan bahwa kemanusiaan al-insan terletak pada potensi yang diberikan pendidikan, antara lain melalui cara membaca. Karena khalaqal insana min 'alaq dan 'allama bil qalam, bahwa meski manusia diciptakan dengan setetes air mani yang sangat hina min ma'in mahin, namun apabila anak tersebut membaca, menelaah, menyampaikan, meneliti sampai memperoleh ilmu pengetahuan, maka Allah menjawab dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman, begitu juga orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan. Ketika anak mempunyai ilmu dan iman, secara tidak langsung akan mengangkat derajat wong tua, akan memberikan suatu kebahagiaan di dalam hati orang tua. Nggih. Ngira mboten? Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad, adibu auladakum biqiraatil Quran. Didiklah anak-anak kita dengan membaca Al-Quran. Syukur-syukur didik anak yatim piatu dengan membaca Al-Quran. Adibu auladakum bi khuluqil adim, dengan akhlak yang agung, karena Kanjeng Nabi Muhammad mempraktekkan 114 surat yang ada pada Al-Quran dengan wa innaka la khuluqil adim. Sungguh beliau termasuk mempunyai akhlak yang agung. Adibu auladakum bi qiraatil Quran. Ada lagi hubbi nabikum, untuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baiti, untuk cinta kepada para habaib, dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan qiraatil Quran. Semua saling sinkron. Manakala ketika kita mempunyai anak adalah suatu amanah, akankah anak tersebut akan mendekatkan ke nerakanya Allah? Apakah dengan anak dengan amanah itu akan mendekatkan kita ke surga Allah? Tinggal pilih. Manakala kita menempuh dengan kang kebaikan,
nang surga Gusti Allah didik nang poro ustad punya pecil mark ning tajuk dididik ba fathah ba fathah ba fathah ba kasrobi bi ba fathah ba doma bubu babi babu ya. Ya. Jadi dididik ya dengan baca Al-Qur'an. Itu akan memberikan suatu kebahagiaan. Lalu yang ketiga, kula singkat-singkat mawon karena kiai masih dereng. Anak pendeta teologi luar biasa. Ya, Pak Haji Yudi. Ya, sabar Pak Haji ya. Tanggung luru maning. Tangkat setunggil wa antakuna zaujatu solihatan, yang kedua wa auladu abroron, dan ketiga wa kholatuhu solihin. Temene saudarae kerabate tetanggae panitia kompak kabehane iku wong kang soleh solehah kabeh. Sebab wong kang soleh ketemu karo wong soleh akan memberikan suatu kebahagiaan hidupnya. Begitu juga kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh akan mendapatkan suatu ketenangan. Sebab suatu kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan bukan terletak pada banyaknya uang dan popularitas. Ingat nggih. Gila ngomong tengerikin bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya uang dan popularitas. Ada orang yang beranggapan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan dengan mengatakan the money is the source of happiness. Uang adalah sumber kebahagiaan. Ada lagi orang yang menganggap bahwa kebahagiaan terletak pada popularitas. The popularity is the source of happiness. Popularitaslah adalah sumber kebahagiaan. Bullshit. Nggih. Bobat. Duit ake. Iya. Anak kang puyeng mboten. Ake. Ada lagi, kadang ada orang yang menempuh suatu kebahagiaan hidupnya. Tidak segan-segan jilat sana, jilat sini, sikut kanan, sikut kiri, tabok kanan, tabok kiri. Tidak peduli orang menderita karena ulahnya. Bagi yang terpenting bahwa uang bertumpuk-tumpuk dan popularitas tercapai. Kula ingetaken bahwa suatu kebahagiaan disinilah. Kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan bukan terletak pada banyaknya uang dan popularitas, melainkan terletak pada hati yang dibimbing oleh rahmat dan hidayah Allah. Hati yang Allah berkenan memasukkan cahayanya sehingga segala bentuk apa yang merusak hati dibersihkan, baik karo tangga, akur karo tetangga, kumpule bareng wong kang soleh. Ketika kita mati kemudian kelak nanti digotong karo tetangga, oleh mati neng keranjang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kulai laman boten soleh kang gotongnya boten soleh malika ngomong aina tadhabu bi, mau dibawa kemana aku ini? Aina tadhabu bi, mau dibawa kemana aku ini? Karena amalnya boten soleh. Tapi laman kumpul bareng wong kang soleh, ngikuti pengajian karo wong soleh, digotong neng keranjang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qaddimuni, segeralah aku qaddimuni. Lama tetangga akur wong soleh, sedulure wong soleh, ibu-ibu ikut majlis taklim bersama orang soleh soleha, insya Allah mendapatkan suatu kebahagiaan urip bareng-bareng wong kang soleh. You understand? Yang keempat, perasaan suwi mencet. Masih terus apa terus? Siji maning iya. Siji maning wa ayyakuna rizquhu fi baladih, yang terletak rizkinya di dalam negaranya sendiri. Ya, rizki tahadus wa tasyakur bi ni'mah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ajo ngulati apa kang sing ano, nrimo apa kang sing ano, ajo ngulati apa kang sing langko. Ya, cari panitia iki wong Gunung Jati sih. Nrimo apa kang sing ano, ajo ngulati apa kang sing langko. Dadi nrima kita. Iwake oli ake alhamdulillah, oli setitik bobat, setitik alhamdulillah bobat, wis wong ngeretan doang bobat wis lah. Alhamdulillah. Sebab dari Roma Irama kan, yang kaya janganlah sombong
dan jangan busungkan dada. Wis, kita beli duit perahu ya alhamdulillah. Iya, kang duit perahu 5 ya alhamdulillah. Jangan mentang-mentang menenteng ngapa tempat apa nih? TPI apa ini? Iya. Ke delengan ke wakaji. Iku wakaji. Perahu sun ke wakaji. Iya. Beli bisa. Iya, begitu juga yang miskin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Duh, Gusti, kula buat sakit punapa-napa wis. Nrimo, ngerti? Nrimo apa kang sing aja nguladi apa kang sing mensyukuri, tahadduts wa tasyakkur bi ni'mah. Nih. Laman karena apa? Sebab derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Karena Gusti Allah beli ninggalin hartane. Gusti Allah ngalah karena inna akramakum indallah atqakum. Gusti Allah melihat ketakwaane kula sedaya. Karena ketika orang yang bertakwa kepada Allah, nih lingkungan RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara sampai dunia, walau anna ahlal qura amanu, laman penduduk kabehaniku iman dan takwa dengan Gusti Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan memberikan suatu berkah minas sama'i wal ard. Adapun kalau seandainya ketika pun kita bertakwa kepada Allah, jelas ayatnya, wa may yantaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan apa yang kita hidup di dunia ini. Bahkan Allah menjamin dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak diduga-duga oleh rasio pemikiran logika kita. Asal ngeleng takwa. Firman Tuhan di dalam ayat sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sangat senang di merengek-rengek ya. Dari karena miskin karo kaya pada baik, jadi ajo iri, ajo gumede kang sombong wis nerima wa ayakuna rizku fi baladi. Manakala kita benar-benar orang yang senantiasa mendapatkan suatu kebahagiaan, yang pertama istri kang soleha, anak kang berbakti, teman-teman kerabat saudara yang kang soleh, dan rizkinya sesuai tahadus wa tasyakur bi nikmah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, pula enak, pantas jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad niku kudu cerdas. Mau awal sing awal kah panitia kudu cerdas. Apa sih salah setunggal ini pun masih jam kulit, masih waktu, masih lanjut. Wah sampai esok mulai balik esok mau tekamine ya. Iya, kulaku saking kiyang-kiyang jadi jailangkung pak. Iya, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini kerjaane panitia beli jemput, beli apa? Dadak-dadakan pula dari kiai ini. Nggih. Ya alhamdulillah mending dari kiai, sepenting daripada kiai kang kiai mampu. Nggih. Pangapunten panitia. Niki penting. Karena panitia kabehan masyarakat eretan ketika mengaku dirinya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah kudu duwe kecerdasan. Kecerdasane punapa setunggal kecerdasan spiritual. Apa sih Pak Ustadz kecerdasan spiritual itu? Semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin tahu diri bahwa kita hidup mau dibawa kemana. Seperti lagu Armada, mau dibawa kemana. Iya, hubungan kita orang jomblo nih sih. Nah, kecerdasan spiritual bahwa ketika kita hidup semua semakin hari semakin tahu diri bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua globalitas apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan Allah melihat apa yang tergentak dalam hati kita. Manakala suatu keyakinan kita mengamalkan kecerdasan spiritual, yakni muraqabah bahwa al-ilmu abdi bidalaqi rabbi, bahwa hamba yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Insya Allah Pak, menurut Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Dil Maqam Ajalil Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi dawakan
dalam kitab Ihya kan disyarahkan oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadat al-Muttaqin. Beliau ngomongkan man raqaballahu fi khawatirihi asamallahu taala fi jawarihi. Manakala orang yang mengamalkan muraqabah dijaga ning Gusti Allah. Kita jadi seorang bakul nelayan tengriki. Pembeli bisa dibohongin dengan kerap timbangan yang palsu, tapi pada hakikatnya Allah. Nggih. Kita jadi seorang penjual, pembeli bisa dibohongin dengan takaran, dengan timbangan, tapi pada hakikatnya Allah. Kita jadi seorang pemimpin, bawahan bisa dibohongin dengan kerap pembuktian yang palsu, tapi pada hakikatnya Allah. Manakala tertancapkan dalam suatu keyakinan kita mempunyai suatu kecerdasan spiritual, semakin hari semakin dekat kepada Allah, kita malu manakala kita melakukan yang tidak baik karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Isin dari wong eretan nguraqabah penting. Repotnya aku jadi seorang petani, salatnya iku sering kari, apa maning wis wayahe lagi tandur, salate petani sering diundur-undur karena belum mengamalkan muraqabah, diawasi Gusti Allah. Wong becan perapatan ngomong maning, repotnya aku jadi seorang tukang beca, salatnya iku sering lunga-lunga, apa maning kang numpak wong wadon ayu, kurungu adan tukang beca langsung gemuyu. Beli dijawab bala gemuyu karena tidak mengamalkan muraqabah. Kata repotnya aku jadi seorang pedagang, salatnya iku kadang-kadang, apa maning terus dagangane waktu laris, durung salat pedagang aku wis karena tidak mengamalkan muraqabah. Ketika orang yang mengamalkan muraqabah secara tidak langsung dia iman kepada Allah, Islam yang Islamnya benar-benar huwal iqraru bilisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqum biqalbi, dan diyakini dengan hati, bi annama jami'a ma jaa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun, karena semuanya apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan benar. Nggih. Melas ku Pak Yudin atuk rihin lah. Yang kedua kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu ditukari di tetangga, jawabnya kelawan senyuman. Ya, Pak. Ya, Pak Ku, mau diomongi kang beli sepemahaman, disenyumi Pak Ku, senyumnya wis. Iya. Dilempar, dijawab dengan dilempar bunga, lempar maning, dilempar karo bunga maning, dilempar maning, ya bunga sepot-pot ini udah. Ya. Tetap orang yang mempunyai suatu kecerdasan emosional berarti orang yang mengamalkan mujahadah, bahwa Imam Risailah Qusairiyah menyebutkan bahwa al-mujahadatu fatmun nafsi 'anil ma'lufati wa hamluha 'alal khilafi hawa. Mujahadah melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Wa ya as-salatu khairum minan naum. Wong eretan jawabe kulasi masih enom. Ya. Karena melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Manakala kita benar-benar melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kekuasaan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah nafsunya dari peturut kemauannya, maka jaminannya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah adalah tempatnya. Ayat sebelumnya menjelaskan wa amma man tagha. Adapun orang-orang yang durhaka, wa atharul hayatad dunya, yang semata memiliki kehidupan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah adalah tempatnya. Jadi ketika kita melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita, dengan kita bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana, kita melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita, karena nafsu innan nafsa la'ammartu bisu, sesungguhnya nafsu selalu mengangkang kepada suatu kejelekan. Nafsu tidak akan pernah berhenti menyerang kita.
sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita semuanya, ya, para sahabat roja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar, pulang dari peperangan yang besar, perang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah ini peperangan yang besar? Begitu banyak menebas orang-orang yang dolim kepada engkau, orang-orang yang kafir kepada engkau. Takkan tetapi Rasulullah menunjukkan a'da aduwika nafsaka allati baina janbaik, musuhmu yang paling musuh yaitu yang ada di dalam kita. Jadi melawan hawa nafsu berarti ketika kita bisa mempunyai suatu kecerdasan emosional. Lalu yang terakhir, orang cerdas itu harus bisa mempunyai kecerdasan sosial. Alhamdulillah teng eretan kabiane nyantuni anak yatim piatu. Karena pada hakikatnya Allah fi 'anil 'abdi madabal 'abdu fi 'ani akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain karena pada hakikatnya Allah udah berbuat baik kepada kita semuanya. Alhamdulillah udah merealisasikan menyantuni sunatan masalah anak yatim. Mudah-mudahan wong eretan kabiani wonten berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Antasal manfaat, maslahat dan mugi-mugi kula sedaya kompal teng mriki diakui datang Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan suatu kebahagiaan yang hakiki, yakni nikmatul is'ad, nikmatul irsyad, nikmatul imdad, yakni nikmatul is'ad yang pada akhirnya ke surga kelak nanti. Amin Allahumma amin. Kurang luwih nyuwun agunge pangapunten sing kathah, bilih kula wonten kelapatan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.